Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar dalam kehidupan kita di saat Allah berikan kita umur panjang sampai dengan hari ini, kita manfaatkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru saja kita laksanakan salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan salat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kita perpanjang waktu kita di masjid yang kita cintai ini. Kita niatkan untuk senantiasa menggali, mengkaji apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tangan-tangan para ulama kita, sampailah ilmu itu kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan bekal ilmu dapat meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar penting, tapi memang butuh strategi. Maka Masya Allah, saya senantiasa mengingatkan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan kita. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah kita menjaga apa-apa yang bisa memudaratkan diri dan keluarga kita, dengan wasilah hadirnya kita di majelis ilmu ini, semoga Allah hilangkan wabah penyakit itu dari tempat kita insyaallah. Dan kita doakan semoga yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya sehingga bisa berkumpul bersama keluarganya insyaallah. Baik, hari ini kita akan bicara tentang hukum pengobatan alternatif dan vaksinasi dalam Islam. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya sakit, sehat itu mengikuti perjalanan manusia sampai kemudian orang ini meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takdir sehat, takdir sakit bukanlah penyebab kematian seseorang. Karena berapa banyak orang yang sakit sampai dengan hari ini masih hidup. Orang yang sehat nggak ada jaminan juga bakal panjang umurnya. Yang sakit mati, yang sehat juga mati. Karenanya ada sisi basyariah, sisi-sisi kemanusiaan kita untuk senantiasa berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang mendatangkan maslahat atas diri kita. Ketika seseorang mengalami sakit, di mana sakit yang dialami baik itu sakit yang kecil maupun yang berat sekalipun, maka ada upaya manusia untuk melakukan yang namanya upaya berobat. Ya, sebelum kita menghukumi bagaimana hukum pengobatan alternatif, termasuk upaya pencegahan dengan adanya vaksinasi, kita akan lihat bagaimana pandangan para ulama tentang khilafiyah hukum berobat itu sendiri. Di mana ulama terpecah menjadi dua kelompok tuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan berobat adalah bagian daripada anjuran agama dan yang bersifat sunnah. Artinya kalau ada orang sakit, ya lebih utama dia berobat ketimbang dia bersabar. Ya, ada perbedaan pendapat apakah kita dalam keadaan sakit kudu berobat, ya, atau dalam keadaan sakit kita nggak perlu berobat, sabar aja udah, gitu kan? Kira-kira yang utama yang mana nih? Ya, yang sunnah itu berobatkah atau yang sunnah suruh sabar aja sampai Allah menyembuhkan penyakit kita? Sebagian ulama ada yang menyatakan yang sunnah adalah berobat. Ya, sebagaimana nanti kita lihat hujah-hujahnya tentang adanya anjuran agama untuk berobat, karena setiap penyakit Allah turunkan, maka di situ pula Allah berikan obatnya atas penyakit yang kita derita ini. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan tawakal dan sabar itu utama ketimbang berobat, gitu ya. Maka seringkali kita temui ada orang-orang yang sakit, bang, ente nggak ke dokter, sabar aja dah, ntar juga baik, gitu kira-kira. Bukan kagak punya duit, bukan, duit mau banyak, gitu ya. Tapi orang ini milih apa? Milih sabar aja dah. Ya, sakit takdir, kematian itu ajal. Kalau belum mati, belum ajal, belum mati katanya.
Ya, ada yang menyatakan lagi kalau sakit kita berobat dong. Jangan cuma diem aja. Ya, dengan berobat bagian daripada perkara anjuran dalam agama katanya. Nah, jadi ada dua pendapat yang menyatakan utama berobat itu sunnah, paling utama bersabar itu juga termasuk bagian daripada sunnah. Ya, nah salah satu hadis di mana ada ulama yang menyatakan bersabar lebih utama. Ini terkait dengan apa yang dikabarkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ya Atha, ente mau enggak ane kasih tahu wanita penghuni surga itu yang mana? Kata Atha ibn Abi Rabah, beliau mengatakan, bala, ya mau saya. Yang mana itu? Wanita yang kau sebut sebagai penghuni surga itu yang mana? Qala, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadhihi al-mar'ah as-sauda. Inilah ada seorang wanita yang berkulit hitam. Ya, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melaporkan apa? Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf fad'allahu li. Ya Rasulullah, saya ngalamin penyakit yang memalukan. Usra ini penyakit sejenis apa? Penyakit saraf, penyakit ayan. Kalau ayannya kambuh, lupa dia. Ya, wa inni atakashaf, dan aku malu ya Rasulullah, karena ketika ayanku kumat itu enggak sadar auratku tersingkap, orang banyak lihat. Maka doakan aku ya Rasulullah agar Allah menyembuhkan aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Nabi apa? Wanita, kalau kau mau sabar atas penyakit yang kau derita, surga kau dapat. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyak. Tapi kalau kau mau, aku mendoakan dirimu kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkan kamu. Ya, faqalat, kemudian si wanita ini mengatakan apa? Asbir, saya mau sabar aja ya Rasulullah. Ya, saya mau sabar aja dah. Faqalat, kemudian si wanita ini melanjutkan ya perkataannya, inni atakashaf fadullaha an la atakashaf. Ya Rasulullah, aku mau sabar, tapi tolong kalau penyakitku nanti kambuh, penyakitku kumat, mohonlah kepada Allah agar Allah menjaga auratku biar gak kelihatan sama orang. Ya, fada'alaha, kemudian Nabi mendoakan si wanita ini. Jadi ini hadis yang cukup masyhur, ada di dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ya, bahwasannya disinilah letak ulama kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang riwayat ini, tentang hukum yang bisa ditarik. Bahwasannya ada ulama sebagian yang menyatakan kalau kita sakit, sabar lebih utama. In syi'ti sabarti walakil jannah, kata Nabi kepada wanita berkulit hitam itu. Ya, kalau mau sabar ente masuk surga, surga Allah kasih. Ya, tapi kalau mau aku berdoa kepada Allah untukmu, niscaya Allah akan menyembuhkan kamu. Akhirnya wanita ini milih sabar. Ada di sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, buat kita gampangnya bagaimana al-khuruj minal khilaf, keluar daripada perselisihan ulama. Ada yang menyatakan berobat sunnah, sabar sunnah, ya udah kita berobat juga plus sabar juga. Dua-duanya kita dapat keutamaannya. Gak usah pada ribut. Ya, kita nggak usah gedek. Ketika ada bini sakit, neng kita berobat yuk neng, enggak bang, ayo mau sabar aja dah, biarin. Ya, ntar juga Allah menyembuhkan saya. Ya, kalau ada anak misalnya sakit, barangkali begitu boleh juga. Ya, tapi kadangkala sabarnya bukan karena ilmu, ya karena takut sama jarum suntik katanya. Ya, takut biaya keluarnya gede, ya bukan karena ilmu. Tapi kalau sabarnya karena ilmu, insya Allah berkah. Kalau kita berobatnya karena ilmu, itu bagian daripada keutamaan, insya Allah berkah, insya Allah. Ya, nah ada riwayat Rasulullah SAW seputar masalah pengobatan.
Nanti yang jadi masalah, apakah kita wajib berobat dengan apa yang Nabi sabdakan itu? Yang cukup terkenal kan kalau kita pakai mengkonsumsi habbatus sauda. Ya, habbatus sauda ini ya tumbuhan mirip jinten, tapi bukan jinten sebenarnya. Mirip doang, gitu ya. Nah, ini kan apakah wajib kita berobat dengan mengkonsumsi apa yang Nabi sabdakan di dalam banyak riwayat? Ya, pertama kata Nabi apa? Alaikum bisyifa'ain, ya. Gunakanlah dua jenis penyembuh kata Nabi. Ya, syifa'un syifa'aini, ada dua yang bisa menyembuhkan jadi obat, al-asal wal Quran, yaitu madu dan Al-Quran. Ya, dari riwayat mengatakan kalau antum sakit berobatlah dengan madu, berobat dengan Quran. Bagaimana berobat dengan Quran? Dengan ruqiyah. Ya, ruqiyah itu simpel aja. Kita ada anak sakit demam tinggi, kita baca suratul Fatihah. Ya, itu pun juga bagian daripada ayat ruqiyah. Ya, nggak repot-repot. Ya, setiap orang yang mampu membaca Al-Quran dengan fasih, ya, dengan tartil, tajwidnya dia benar, maka insya Allah bacaannya menjadi wasilah. Ya, ini ayat ruqiyah, ini salah satunya. Kemudian Rasulullah juga pernah berbekam. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa shaim. Nabi SAW pernah berbekam padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Makanya nanti akan ada hukum tentang orang puasa boleh bekam gak sih? Sebagian mengatakan nggak boleh. Sebagian lagi mengatakan berdasarkan hadis ini, oh boleh, Nabi lagi puasa aja bekam. Ya, akhirnya ulama tarik kesimpulan, ya, kalau ada orang puasa mau melakukan bekam, puasanya nggak batal, tapi makruh. Kenapa? Ya, orang lagi puasa butuh energi. Jangan sampai gara-gara bekam jadi lemah, makruh hukumnya. Sekalipun ada ulama kalangan Al-Hanabilah yang menyatakan kalau ada orang yang puasa dia berbekam, maka bekamnya itu menyebabkan puasanya batal. Ini hanya salah satu pendapat daripada kalangan 4 mazhab ulama fikih. Ya. Kemudian lagi Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, asy-syifa'u fi thalath. Penyembuhan itu, pengobatan ada 3 cara. Syurbatu asalin, dengan cara minum madu. Wa syurbatu muhjamin, ya, termasuk juga mengeluarkan darah dengan alat bekam. Wa qayyuhu narin, ya, kemudian ada istilah yang namanya kai. Ya, kai ini apa? Pengobatan ketika ada badan kita sakit, itu ada sepotong besi dipanasin. Ya, nanti ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit itu. Tapi dalam hadis ini, ya, Nabi pernah melarang, ya, kepada kaum muslimin, ya, umat Rasulullah ini untuk berobat daripada kai. Walaupun di akhir, ya, riwayat itu ada yang menyatakan Nabi pernah merekomendasi untuk berobat dengan kai ini, tapi dengan ketentuan udah tidak ada pengobatan lain, itu paling akhir dan membutuhkan syarat yang begitu ketat. Ya, karena ini akan menyakiti badan. Bayangkan besi dipanasin gitu, ya, ditempelin, ya, di bagian kita yang sakit. Ini contoh-contoh ada cara pengobatan dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga al-huma kirun min kiri jahannam. Panas demam itu kata Nabi berasal daripada didihan api neraka jahannam. Ya, maka dinginkan, ya, suhu tubuh yang kena panas tadi dengan apa? Bil ma'i al barid. Ya, bil ma'il barid, dengan air yang dingin. Nah, jadi kalau ada orang tua nemuin anak panas tinggi dikompres gitu, ya, cara mengkompres itu termasuk juga cara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zam-zam 5 syuribalah. Kadangkala Nabi juga berobat dengan meminum air zam-zam. Air zam-zam ini punya keutamaan, tergantung apa? Tergantung niat peminumnya. Kalau minta kenyang dikasih kenyang oleh Allah. Kalau diminta jadi obat itu insya Allah menyembuhkan penyakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak riwayat ini. Alaikum bil habbah as-sauda, ya.
gunakanlah kata Nabi oleh kalian habbatus sauda, ya, tumbuhan yang mirip jinten, ya, jinten hitam katanya. Ya, padahal mirip doang. Sama seperti kita menyebutkan binatang yang namanya dob. Nabi pernah dihidangkan sup yang terbuat dari daging dob. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita biawak, tapi cuma mirip. Ya, kalau biawak yang kalau banjir tuh, ya, di kali Cipulir gitu kan. Kalau banjir biawak pada nongol tuh. Ya, apakah itu yang disebut dengan dob? Nah, dob ini adalah binatang mirip biawak, tapi bukan biawak. Ya, nah ini perlu penelitian seperti apa tuh dob itu. Ya, fa inna fiha shifaun min kulli da'in, karena sesungguhnya yang namanya habbatus sauda itu obat dari segala penyakit itu. Ya, ini banyak sekali nih. Bahkan juga ini obat penyakit jantung. Dalam satu riwayat Sa'ad berkata, maritu maradon, aku sakit, ngalamin sakit, atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fawadu'a yadahu baina sadyayya. Aku sakit, sementara Rasulullah menjenguk aku, beliau meletakkan tangannya di antara kedua dadaku, kedua puting dadaku itu. Jadi saat sakit, Nabi kemudian menjenguk, meletakkan kedua tangannya di dadanya Sa'ad. Ya, wajadtu bardaha ala fuadi. Ketika Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya Sa'ad, Sa'ad mengatakan apa? Sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innaka rajulun maf'ud. Ya, ternyata kamu ini menderita penyakit jantung, kata Nabi. Ya, kamu kena penyakit jantung. Ya, maka datengin tuh seorang tabib yang namanya Al-Harith ibn Qaladah. Ya, dari Al-Harith bin Qaladah ini, ya, akha Tsaqif, daripada Bani Tsaqif. Ini kebetulan ada tabib di masa Rasulullah ini. Ya, falyakhudh sab'a tamarat min ajwatil Madinah. Ya, kalau kau datang kepada si tabib itu, ya, suruh dia mengambil 7 butir kurma ajwah, kurma yang cuma tumbuh di tanah berpasir di Madinah. Tempat lain konon nggak bisa tuh. Kurma ajwah ini khusus, harganya juga beda, gitu ya. Nah, kurma ajwah ini kata Nabi, fal yaj'hunna binawahunna thumma liyaduruddaka bihin, ya, dan hendaknya dia ambil 7 butir kurma, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, ya, nanti kamu minum hasil tumbukannya itu. Nah, itu obat jantung tuh, yang buat suka jantungan. Ya, dalam riwayat ini ada 7 butir kurma ajwa ditumbuk ame biji-bijinya, ya, kemudian dibikin kayak teh diminum. Nah, ini obat jantung sebagaimana riwayat dalam hadis ini, ya. Nah, juga termasuk beberapa orang dari Bani Urainah, ada kabilah Uqal yang kebetulan mampir di Madinah, mengalami sakit perut yang luar biasa, sakit perutnya itu. Dan yang namanya sakit perut itu enggak nyerang cuma 1-2 orang, rata-rata, ya, orang-orang Urainah ini ngalamin sakit perut masalah, kira-kira banyak orang yang ngalamin sakit perut, ya, karena nggak tahan terhadap cuaca Madinah itu. Jadi ada orang yang berkunjung ke satu tempat, makanya ada guru-guru kita ngajarin doa, Allahumma inna nas'aluka ya khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, minta kebaikan penduduknya, kebaikan tempat itu, ya, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, ya, dan lindungi kami daripada keburukan penduduknya, keburukan yang ada tempat itu. Ya, ada orang-orang Urainah datang ke Madinah, kagak tahan, kagak cocok sama cuaca Madinah. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Pada kembung semua tuh perut, ya, pada sakit perut, ya. Akhirnya apa? Fa'amarahum
ya an-nabiyyu biliqahin wa an yashrubu min abwaliha wa albaniha. Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi, ya, yang ada di luar kota Madinah, lalu diperintahkan Nabi minum air kencingnya sama susu unta tersebut. Padahal kan kencing najis ya. Ya, Nabi perintahkan tuh minum susu unta campur ame kencingnya. Nah, kemudian mereka melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Ini banyak riwayat nih. Ya, saya nggak sebutin satu persatu lah. Ya, ada juga ya yang disebut dengan talbinah. Talbinah ini perasan gandum ya yang dimasak kayak air tajin pada nasi itu. Ya, orang-orang tua dulu susah beli susu. Anaknya dikasih air tajin, tapi pada sehat-sehat sekarang alhamdulillah. Ya, jadi ada gandum perasannya itu talbinah namanya. Ada itsmit, ini pengobatan celak mata. Nah, ini untuk memberikan pandangan mata biar sehat. Ya, ada pakai sifat mata celak mata tuh. Ada kam'ah, nah, sejenis jamur tanah. Ya, ada kustul hindi. Nah, lagi rame sekarang nih. Ya, kustul hindi katanya diyakini sebagai obat penangkal virus corona katanya ya. Ya, nah ini tanaman sejenis akar-akaran, familinya jahe-jahean, ya, gitu ya. Kadang juga Nabi menceritakan tentang apa dalam riwayat itu ada gajinya ekor kambing. Ya, kalau mau bikin sop buntut kambing itu obat. Mana obatnya? Sumsum ekornya itu. Ya, gaji dalam ekornya itu yang menjadi obat. Nah, ini dalam riwayat disebutkan demikian. Ya, termasuk juga berobat dengan utruj. Utruj ini jenis-jenis jeruk ya. Ada yang mengatakan limau, ada yang mengatakan itu jeruk nipis. Ya, ini juga termasuk bagian daripada pengobatan yang disebut-sebut dalam riwayat. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah begini. Ketika kita membaca banyak hadis-hadis sahih tentang bagaimana riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan material-material dalam pengobatan, ya, entah yang sakit beliau atau yang sakit sahabat, ya, ada material pengobatan yang digunakan dalam banyak riwayat. Apakah kita wajib berobat dengan menggunakan itu? Karena buat mereka yang mencintai sunnah Nabi, ini dianggap bagian daripada sunnah yang harus diikuti. Ya, ini jadi masalah nih. Nah, sekarang ada dua kelompok. Ada kelompok yang mendukung bahwa itu adalah sunnah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bagian daripada sunnah. Maka kita kalau cinta sama Nabi jalankan sunnah katanya. Ya, dasarnya apa hujah daripada kelompok yang mendukung agar kita berobat sebagaimana pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada nggak pengobatan ala Rasulullah itu? Ya, kalau disebutkan At-Tibbun Nabawi, ya, satu kitab menceritakan tentang pengobatan Nabi, ya. Apakah ada sekarang 100% bisa diklaim itu pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau bukan? Ya, coba kita lihat nih. Kelompok yang pertama mengatakan begini. Ada dalil dalam Al-Quran disebutkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Dan Muhammad itu tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya. Yang dia ucapkan tidak lain adalah wahyu yang diajarkan oleh Allah yang maha kuat. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa berobat dengan apa yang ada dalam riwayat itu adalah sunnah, dan Nabi nggak akan pernah meleset, kira-kira gitu. Karena apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Ya, sehingga ada kelompok pertama, ya berobatlah dengan pengobatan yang seperti Nabi lakukan. Ya. Kemudian juga hujah yang kedua apa? Kewajiban melaksanakan perintah Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarangnya tinggalin, katanya begitu ya. Nah, ini dua dalil yang secara umum ya itu ditarik untuk menghukumi tentang pengobatan yang biasa Nabi melakukannya dengan material-material yang ada dalam riwayat, itu dianggap sesuatu yang kita harus ya berobat dengan itu, dan itu perkara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang itu wajib, nanti pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang nggak mengkonsumsi itu, apakah jadi dosa?
Kalau itu wajib ya. Kalau dinyatakan itu wajib, berarti kan ada yang melanggar dosa. Kalau nggak berobat dengan hijamah, ya dengan bekam, kalau nggak berobat dengan mengkonsumsi madu, apakah jadi dosa? Kalau itu dihukumi wajib. Ya. Nah ini kelompok pertama nih. Kemudian yang ketiga, hujahnya apa? Ada keberkahan. Jangankan bicara apa yang Nabi sampaikan, dalam diri Rasulullah ada keberkahan. Ya bagaimana para sahabat ketika di Madinah ba'da sholat subuh, selesai sholat subuh Nabi kemudian membalikan badannya, itu ada para penduduk Madinah yang membawa air dalam bejana. Minta diapain? Minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal suhu cuaca pada waktu itu dinginnya luar biasa, tapi Nabi mencelupkan tangan beliau di air itu sambil berdoa. Ya, jadi apa yang ada pada diri Nabi itu mukjizat. Ya, keringetnya enggak bau. Ya, enggak kayak kita, gitu kan? Ya, air ludahnya pernah Nabi minum air, disisakan air itu kemudian diludahi. Ya, airnya diludahi dituang ke dalam sumur. Sumur itu kemudian muncul bau-bau wangian semerbak yang luar biasa itu. Ya, keringatnya Nabi enggak bau. Ya, bahkan wangi. Bahkan Ummu Sulaim ya itu pernah menadahi keringat Rasulullah yang ketika beliau tidur pada satu hari panasnya luar biasa, keringatnya ngumpul di satu selimut, diperes itu selimutnya, dikumpulkan di dalam botol-botol minyak wangi. Ya, apalagi ucapan-ucapan beliau. Bahkan siapa yang tidak kenal Ukasyah itu? Ya, Ukasyah itu ketika Rasulullah sakit, beliau kan berdiri di hadapan sahabat minta dikisos Rasulullah. Masya Allah. Kalau selama hidupku ada orang yang pernah tersakiti dengan tangan ini, silakan waktunya Anda mengkisos saya. Nggak ada yang berani angkat tangan kecuali Ukasyah maju. Sahabat kaget. Ya, hampir-hampir Ukasyah dipukul. Ya, sama para sahabat, kurang ajar loh. Nabi udah sakit, ya, minta dikisos. Siapa yang nyakitin Nabi, pernah disakiti oleh tangan Rasulullah, waktunya mengkisos Nabi. Datang Ukasyah. Orang sempat rame, dibujuk-bujuk Ukasyah oleh banyak sahabat, bahkan oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an minta apa? Aku saja sebagai gantinya. Ya, kau pukul badan ini sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau pukul baginda Nabi. Ya, lagi-lagi Ukasyah menuntut. Akhirnya Nabi membiarkan Ukasyah untuk apa? Untuk mengkisos Nabi, karena dulu ngerasa begini, ketika Rasulullah naik unta, Rasulullah memecut untanya, yang pecutnya itu kena beliau. Ya, yang pecutnya itu kena Ukasyah. Akhirnya menuntut supaya Nabi ya dipecut lagi, dipukul lagi. Itu kan namanya kisos begitu kan? Orang pukul balas pukul, orang nendang balas nendang, orang nyolek nyoleknya pakai golok, ya. Kuping orang hilang, dibalas lagi, tuh hukum kisos namanya. Ya, tapi nggak sampai di situ. Ukasyah ketika Nabi siap untuk dicambuk, ya, Ukasyah minta apa? Ya Rasulullah, lepas bajumu ya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika cambukmu mengenai aku sedang tidak pakai baju. Orang makin marah, tapi ditahan oleh Rasulullah, membiarkan Ukasyah untuk ya melakukan apa namanya balas, ya, untuk mengkisos Rasulullah SAW. Ketika cambuk mau dipukulkan ke hadapan sang Nabi, apa yang terjadi? Ternyata cuma siasat doang. Ukasyah menciumi badan Rasulullah SAW. Ya, jadi masya Allah itu. Ya, para sahabat berebut untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, diciumi badan Rasulullah SAW, terlihat begitu mulus putihnya badan Nabi itu. Sampai beliau mengatakan, anta ya Ukasyah, ma'i fil jannah. Engkau wahai Ukasyah, engkau akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Jadi badan Nabi saja ada keberkahan. Apa yang ada pada diri Rasulullah ada keberkahan. Bahkan ada manaqib yang menceritakan peristiwa Imam Ahmad menyimpan potongan rambut Rasulullah di bawah ikat pinggang beliau.
Ketika ada rampok mau membegal hartanya Imam Ahmad, dipukuli Imam Ahmad, tapi sebelum dipukul beliau bilang begini, kalian boleh pukul apa saja bagian yang ada pada tubuhku, tapi bagian ini jangan dipukul. Kenapa? Ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, begitu luar biasa. Ya. Apalagi apa yang Nabi sampaikan, sebagian kelompok menyatakan ini berkah, katanya begitu. Kalau ngikutin sunnah ada keberkahan. Nah, ini kata kelompok yang pertama. Ya. Sementara ada hujah kelompok yang tidak mendukung. Alasannya apa? Yang namanya sunnah, ada sunnah masyru'iyah, ada sunnah ghairu masyru'iyah. Contoh, jenggotan. Itu sunnah apa namanya? Sunnah masyru'iyah atau ghairu masyru'iyah? Kalau kita ngikutin jenggot, Nabi punya jenggot, kita miara jenggot, itu sunnah apa namanya? Sunnahnya bermakna hukum atau tidak? Enggak, itu sunnah biasa. Jadi sunnah masyru'iyah itu kesunnahan Nabi yang bermakna hukum. Kalau ente menyelisihi, ada konsekuensinya secara hukum fikih. Tapi yang namanya sunnah ghairu masyru'iyah itu enggak memiliki ketentuan hukum. Antum mau jenggotan apa kagak, itu hanya sunnah biasa. Yang jenggotan nggak bisa katain orang yang nggak jenggotan, lo nggak jenggotan bukan umat Nabi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, atau ada orang yang bilang pakai gamis itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, maka saya pakai gamis. Ya, bagi yang nggak doyan pakai gamis, oh itu bukan umat Rasulullah katanya. Ya, kalau orang-orang Quraisy itu menyebutkan gamis itu qamis, pakai huruf qaf. Orang-orang Yaman nyebutin huruf qaf, huruf gha. Makanya kohwah, ya kopi disebutnya apa? Ghawah. Kalau di Jakarta begitu, orang Betawi. Gahwehnya mana gahwehnya? Begitu. Ya, ada huruf qaf dengan huruf gha. Nah, di sini kemudian bagaimana kelompok yang tidak mendukung ini? Ya, dia beranggapan bahwa itu sunnah, memang sunnah Nabi, tidak menafikan riwayat-riwayat yang langsung datang dari Rasulullah SAW, tapi makna hukumnya atau makna sunnahnya itu adalah sunnah ghairu masyru'iyah. Alasannya apa? Rasulullah manusia yang Allah muliakan. Di sisi lain sebagai Nabi dan Rasul ada sisi-sisi basyariah. Berarti kalau sisi-sisi basyariah sama kayak kita nih. Ada kelemahan, ada kadang lupa gitu ya. Nah, ini kadang juga marah, sisi-sisi kemanusiaan. Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu bisa saja iya, bisa saja tidak. Ya, makanya disebutkan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa kayak kamu juga. Ya, cuma bedanya aku mendapatkan wahyu, dan apa yang Nabi sampaikan pada waktu itu adalah ya sesuai dengan pemikirannya sebagai manusia, bukan dari wahyu. Ya, ini pertama. Yang berikutnya, Nabi pernah keliru tanpa adanya wahyu. Pada saat menentukan di mana posisi pasukan ditempatkan, Rasulullah menempatkan di satu tempat. Ada sahabat yang nolak, ya Rasulullah, apakah engkau menempatkan pasukan di tempat itu berdasarkan wahyu dari Allah atau bukan? Ya, kata Nabi, ya, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Sementara itu hanya bagian daripada pendapatnya Nabi, bagian daripada siasat perang. Yang itu ternyata beliau justru malah mengikuti pendapatnya seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, kalau nempatin pasukan jangan di sini, tapi di tempat yang ada sumber mata airnya. Ya, berarti kan Rasulullah pernah keliru ya tanpa adanya wahyu ya dari sisi basyariahnya itu. Kemudian juga tentang peristiwa hadis tentang penyerbukan bunga kurma. Anan nabiyya marra biqaumin yulaqihun. Nabi pernah melewati beberapa orang yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Faqala laulam taf'alu lasalah. Ya, beliau mengatakan, kalaulah kalian tidak melakukan hal yang demikian maka hasilnya akan baik. Kalau ente enggak begini nih, pasti akan bagus nih, gitu ya. Nah, kemudian ya para sahabat mengikuti perkataan Nabi, hasilnya justru kurmanya malah jadi jelek. Ya, jadi ada orang penyerbukan bunga kurma, kata Nabi jangan begitu.
nanti hasilnya nggak bagus. Akhirnya ngikutin perkataan Nabi, tapi justru hasilnya kurmanya malah panennya nggak bagus. Ya, akhirnya apa yang Nabi sampaikan di dalam riwayat ini? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau gitu kalian yang lebih paham lah ya, kalian punya ilmu tentang urusan dunia kalian. Ya, ternyata memang Nabi diutus bukan untuk urusan begituan, kata kelompok yang kedua. Nabi tidak diutus untuk menjadi seorang dokter, enggak. Nabi tidak diutus untuk menjadi seorang ahli pertanian, tidak. Ya, sehingga kelompok yang kedua ini tidaklah wajib katanya berobat dengan apa yang ada dalam riwayat Rasulullah SAW tentang material yang beliau gunakan itu. Ya, termasuk ketika terjadi musyawarah, ketika perang Badar, ya, Rasulullah menyetujui pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melepaskan tawanan perang. Tapi ada di antara sahabat yang rata-rata sepakat dengan keputusan Nabi untuk menghentikan perang Badar, yang tawanannya itu dilepaskan begitu saja. Sementara ada sahabat Nabi yang namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak setuju dengan pendapatnya Rasulullah. Biasalah orang rame, ya Umar, bagaimana kau bisa menyelisihi Rasulullah ketika beliau sudah menentukan satu perkara, kenapa kau bisa berselisih? Ya, akhirnya terjadi perdebatan, turunlah ayat yang membuat, mohon maaf, saya hanya menyampaikan saja, membuat dada Nabi bergetar hebat. Ya, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya itu. Ya, musuh yang ada di atas muka bumi. Nah, ketika mendengar adanya ayat ini turun, seakan-akan pendapat Umar lah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi justru ditegur dengan adanya wahyu ini. Tapi lantas apakah kemudian sahabat Umar merasa berbesar hati di hadapan Nabi? Tidak. Nabi kadangkala ada sedikit kekeliruannya dari sisi kemanusiaan. Maka kelompok yang kedua ini yang menyatakan apa yang Nabi sebutkan dalam banyak riwayat tentang material-material obat-obatan dan lain sebagainya itu dihukumi hanya sunnah ghairu masyru'iyah. Nah, berlepas daripada apa yang disebutkan kelompok pertama, apa yang disebutkan dengan kelompok kedua, bagaimana sikap kita? Nih, pertama, kita tidak boleh mengingkari adanya pengobatan Nabi dan itu bersumber daripada hadis yang sahih dan bisa diterima. Nggak boleh kita menafikan itu. Adanya habbatus sauda, adanya berobat dengan madu, adanya berobat dengan bacaan Al-Quran sebagai ruqyah bagi yang sakit. Kita nggak boleh menolak, apalagi sampai mengingkarinya. Ya, jadi ingkar sunnah nggak boleh. Pertama. Yang kedua, tidak semua jenis obat yang ada di dalam hadis itu bisa cocok dengan tempat dan lingkungannya. Ini masalahnya. Saya dulu awal-awal sebelum orang rame mengkonsumsi habatus sauda, saya sudah konsumsi. Datang barang itu dari Mesir. Yang Mesir punya itu 1000 mili, Pak. Gak tanggung-tanggung. 1000 mili, kalau orang Indonesia makan langsung gatel-gatel, panas 3 hari. Ya, beda dengan kondisi tubuhnya orang Mesir sama orang Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah obat-obatan yang disampaikan dalam banyak riwayat itu kadang nggak cocok pada setiap tempat dan lingkungannya. Bahkan di antara para sahabat juga ada yang belum tentu cocok dengan apa yang disebut dalam beberapa riwayat tadi. Ini kedua nih sikap kita. Yang ketiga, hukumnya bukan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak. Jadi kalau itu kewajiban, kebalikannya sekarang. Berarti kalau nggak berobat dengan pengobatan Nabi kita dosa dong. Enggak ke situ. Jadi ini disebut dengan sunnah yang maknanya sunnah ghairu masyru'iyah. Ya, sunnah yang maknanya ya bukan bermakna hukum, gitu ya. Nah, ini penting nih. Kalaupun kita mau menggunakan obat-obatan yang banyak disebut dalam hadis Nabi, tetap juga kudu tanya sama ahlinya. Siapa dokter? Nanya sama dokter. Ya, karena ternyata obat-obatan yang beredar sekarang ngaku katanya ini pengobatan Nabi, ini dalam hadis Rasulullah, itu cuma klaim doang. Ya, tidak pernah kita menemukan
100% keasliannya dari apa yang Nabi sabdakan itu. Nah, ini perlu penelitian yang luar biasa. Ya, konon habatus sauda dalam bentuk powder, bubuk, itu campurannya apa? Oh, beda dengan yang minyak. Yang saya rasakan dulu, yang saya beli dari kawan saya yang kuliah di Mesir itu bawain, luar biasa itu. Ya, sampai apa namanya, kita tahak aja tuh, gitu, itu aroma habatus sauda begitu kuatnya, luar biasa. Kalau sekarang makan 3 butir aja belum tentu bisa begitu juga. Ya, kenapa? Karena banyaknya campuran-campuran. Jadi barangnya sedikit, biar dapat produksi banyak, dicampur dengan yang macam-macam itu. Ya, sehingga tidak bisa diklaim bahwa itu adalah asli. Nah, ini akibatnya apa? Ya, tadi kita ngambil sikap di situ. Kalaupun mau berobat dengan cara apa yang disabdakan Nabi, silakan. Ya, ada yang tidak cocok pun nggak apa-apa, karena termasuk sunnah ghairu masyru'iyah. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Tetap hati-hati juga. Karena produk-produk sekarang itu tidak sama seperti produk yang ada pada masa Rasulullah SAW. Sekarang diracik jadi ekstrak. Ya, maka kita harus tahu dulu kadarnya, kandungan-kandungan zatnya, adakah tambahan atau tidak, apakah ada campuran atau tidak, bagaimana cara ngolahnya, bagaimana ngemasnya, tinggal lihat dosisnya, termasuk apa, tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai orang teriak, gua makan habatus sauda habis 3 botol, malah masuk rumah sakit akut, ternyata yang diminum obatnya udah kadaluarsa, Nabi disalahin. Ya, jangan sampai begitu tuh. Ya, jadi ngelihat dulu tuh, ya, kondisi obatnya itu masih layak dikonsumsi atau tidak. Ya, ini sikap yang barangkali mudah-mudahan bisa menghilangkan khilaf di tengah-tengah 2 kelompok yang berbeda tentang masalah pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian ada khilaf yang ulama tentang berobat dengan sesuatu yang haram. Ini udah jam berapa nih? Masih panjang nih cerita nih. Mau lanjut lagi apa enggak nih? Lanjut dulu ya, bentar ya. Ya, khilaf yang ulama terkait berobat dengan sesuatu yang haram. Apakah kita boleh berobat dengan arak? Ya, berobat dengan narkoba gitu ya, atau berobat dengan sesuatu yang haram, misalnya apa? Mencangkok pankreas dengan pankreas dari binatang yang haram. Ya, karena konon tekstur atau struktur tubuh kita, mohon maaf ya, sama khinzir itu sama. Teksturnya, strukturnya. Karena khinzir itu pemakan segala juga, kita pemakan segala juga. Ya, bangku kita makan, ya, bansos kita makan, ya. Nah, ini sama tuh. Khinzir juga begitu tuh. Ya, tikus juga sama dalam skala yang kecil. Makanya kalau kita meninggal dunia, sehari 2 hari udah busuk, baunya luar biasa. Coba bangkai tikus dah. Tikus mati, ya begitu baunya. Kenapa? Pemakan segala, sama kayak kita. Ya, sama kayak kita. Cuma bedanya apa, tikus nggak makan besi, kita makanin besi. Ya, ada perumahan dibangun, dikorupsi, akhirnya besinya dari sekian mili dirubah, doyan makan besi itu. Makanya orang yang begitu mati cepat busuk. Ya, nah, ini pemakan segala ini. Ya, nah kalau ada orang berobat dengan sesuatu yang haram, bagaimana hukumnya? Coba kita lihat. Ada kelompok yang mengharamkan dengan hujah-hujahnya. Hujah kelompok yang mengharamkan ini nggak pakai bak bibu lagi. Ya, ketika sesuatu itu Allah haramkan dalam kitabnya, maka sekali haram tetap haram. Alasan yang paling mendasar apa? Hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Ya. Dan hendaklah kalian berobat, jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Kata jangan itu dihukumi maknanya haram. Nanti akan terjadi perdebatan di sini. Ya, kenapa kok maknanya nanti bisa berubah bukan haram? Karena ada hadis yang justru Nabi pernah memberikan rukhsah kepada sahabat untuk menggunakan material yang justru diharamkan untuk penyakitnya itu. Karena terjadi perdebatan, makanya letak makna daripada kata jangan ini, ya, ada la nahiyah, ya, ada alif lam larangan gitu ya. Apakah maknanya itu haram atau tidak? Ya, ternyata ada dalil yang kontraproduktif. Nah, nanti kita lihat.
Ya, nah siapa ulama yang mengharamkan? Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Tidak boleh secara mutlak, di mana Rasulullah SAW beliau pernah sampaikan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Al-Imam Malik, ya, dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau ulama-ulama Hanabilah rata-rata menghukumi berobat dengan sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram pula. Ya. Nah, apa contohnya berobat dengan khamar? Ya. Yang disebut dengan khamar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memunculkan efek iskar, hilang daya pikir orang, dia mabuk. Kalau malam-malam datang gara-gara nenggak khamar, tiba-tiba dia nggak bisa bedain mana bininya, mana mertuanya, main rejang aja malam-malam. Orang hilang akal. Ya, maka itu disebut dengan apa? Khamar. Wa kullu muskirin haram, dan tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Ya, nah, cuma yang jadi masalah begini. Ada orang yang berobat dengan kandungan alkohol. Apakah alkohol itu termasuk khamar atau bukan? Ya, apakah khamar itu identik dengan alkohol atau alkohol itu identik dengan khamar? Yang jadi masalah dihukuminya, sebuah produk itu apakah kudu ada alkoholnya disebut dengan khamar atau ada efek iskarnya sekalipun nggak ada alkoholnya. Ya, nah ini penting nih, ini kaidah nih, ya. Nah, juga ulama menyatakan dalam hadis sesungguhnya khamar itu bukan obat. Orang berobat pakai khamar itu makin sakit dia. Penyakit bukan obat. Ya, makin kuat nih. Hujah kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa ya kalau kita berobat dengan yang haram, haram juga hukumnya. Ya, tapi apakah berobat dengan alkohol? Ya, kadangkala di obat batuk sirup itu ada alkohol sekian persen, gitu ya. Apakah itu termasuk yang haram? Tukang bekam juga begitu tuh. Kalau ngebersihin alat bekamnya pakai apa? Alkohol. Apa alkohol dipakai itu termasuk khamar? Kalau itu khamar berarti kan najis. Kalau najis boleh nggak orang pakai minyak wangi ada alkoholnya masuk masjid? Ya, jangan-jangan disinfektan juga termasuk ada juga. Dan itu disemprot. Ya, di tempat kita sholat nih sekarang. Najis bukan? Gitu ya. Nah, jadi saya perlu sampaikan bahwa alkohol itu nama senyawa kimia. Dan ternyata ada 300-an lebih teman-temannya yang senyawa alkohol itu, ada metanol, ada metil, turunannya itu 300-an, Pak. Ya, alkohol itu senyawa kimia punya 300-an lebih turunannya. Ya, disebut dengan metanol, ada etanol dan sebagainya. Ya, dan kenyataannya sekarang kalau ada ulama yang menyatakan bahwa kalau minyak wangi pakai alkohol itu diharamkan, itu sebenarnya upaya kehati-hatian. Karena konon di Amerika, orang yang memproduksi minyak wangi itu kadang butuh yang namanya alkohol. Caranya bagaimana? Dia mengambil alkohol itu dari sisa penguapan kotoran babi, Pak. Ya, kalau itu dari kotoran babi berarti kan haram kan? Berarti kan najis gitu. Nah, akhirnya untuk menjaga kehati-hatian, pada akhirnya ada sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan mengharamkan pakai minyak wangi beralkohol. Akhirnya rame laku minyak wangi non alkohol. Nah, gitu kira-kira. Ya, karena kalau dipakai ke masjid katanya jadi najis. Padahal yang najis khamrnya apa alkoholnya? Ya, ini saya sampaikan begini. Alkohol ternyata tidak identik dengan khamr. Khamr itu punya illah. Kenapa dia haram khamr itu? Karena ada efek iskarnya. Sementara alkohol yang muncul bukan efek iskar tapi al-maut, efek kematian, bukan mabok. Coba antum ke apotek beli alkohol murni 90%, gak usah nenggak sebotol, sesendok aja. Sesendok kecil antum minum tuh alkohol murni 90%, bukan efek iskar yang muncul, efeknya al-maut, langsung pindah ke alam lain tuh. Dan konon ternyata ya, yang namanya duren ada alkoholnya. Yang namanya nasi yang kita makan ada alkoholnya. Makanya orang Jepang itu bikin sake, minuman yang memabukan yang terbuat dari apa? Beras. Ya, nasi yang kita makan ada alkoholnya. Sekarang pertanyaannya adalah begini,
Apakah makan nasi jadi haram karena ada alkoholnya? Apakah makan durian jadi haram karena ada alkoholnya? Ya enggak. Kecuali ada usaha-usaha yang baru yang membuat produk-produk yang baru. Bagaimana hasil perasan kurma, hasil perasan madu, hasil perasan anggur, hasil perasan buah durian dirubah menjadi satu produk yang baru, yang kalau kita konsumsi muncul efek iskarnya, baru namanya khamar. Khamar itu najis, Pak. Antum kena kecipretan Tommy, tahu Tommy? Topi miring gitu kan. Ya, ada tetangga bawa-bawa Tommy itu, ya. Selayang-seloyong jalan kayak layangan singit. Ya, tiba-tiba sisa khamarnya kena baju kita, najis. Ya, najis. Khamar itu najis. Nah, pertanyaan sekarang, apakah alkohol termasuk khamar? Tidak identik alkohol dengan khamar. Artinya bagaimana? Antum jangan ditipu. Kalau ada khamar jenis minuman yang di situ tidak ada alkoholnya, tapi muncul efek iskarnya, tetap aja hukumnya haram. Ya, yang dilihat apanya? Bukan alkoholnya, tapi efek iskarnya. Sedikit atau banyak menimbulkan mabuk, hukumnya haram. Ukurannya bagaimana? Kalau udah jadi drunken master, ya, kalau udah orang udah kebal sama minuman, sebotol dua botol kagak mabok, jangan nyobain sama kayak dia yang awam. Ya, untuk cobain nih, orang kafirnya suruh minum, nih lo minum nih, mabok nggak? Oh mabok ternyata. Kenapa? Dia baru tumben minum. Ya, maka efek iskarnya muncul. Ya, apakah itu termasuk ada kandungan alkoholnya atau tidak? Yang dilihat bukan alkoholnya, tapi efek iskarnya itu sendiri. Ya, maka khamar yang tidak mengandung alkohol bisa saja menjadi halal. Contohnya apa? Khamar yang buatan tradisional di masa Rasulullah itu kalau semakin disimpan, semakin berubah rasanya, efek iskarnya mau hilang, akan berubah jadi alkohol namanya, bukan alkohol. Alkohol itu cuka. Kalau sudah berubah jadi cuka, jadi asam, itu halal. Tapi dengan khamar yang sekarang, semakin disimpan semakin lama, tahun sekian 1922 tuh khamar masih ada, makin beracun itu, makin kuat efek iskarnya itu, lain. Ya, makanya hati-hati ini. Nah, maka ini yang disebut apa? Ketika terjadi perubahan. Ya, kenapa khamar itu haram? Karena di situ ada menghilangkan daya pikir orang itu. Ya, secara umum bisa hilang daya pikirnya, banyak atau sedikit hukumnya haram. Maka ulama tingkat pertama, ya kelompok pertama mengatakan berobat pakai khamar hukumnya haram. Khamar apa saja? Enggak cuma yang diminum, disuntik, dihirup, ya. Untuk kelompok yang pertama ini repot udah. Kenapa? Orang melakukan anestesi itu kan dimorfin dulu, ya kan? Untuk menghilangkan rasa sakit yang disampaikan lewat kulit kita, dihambat, gitu kan? Nanti kalau seandainya yang kita dapatkan dari suntikan dokter berupa morfin itu khamar. Ya, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, oh udah nggak pakai bakbi bu lagi, sesuatu yang haram selamanya haram. Ya, termasuk mengkonsumsinya untuk pengobatan. Ya. Yang kedua, berobat dengan benda haram selain khamar. Apa contohnya? Ada imunisasi. Ini kalau mau dibentiin angkat tangan aja, cukup Ustaz, gitu ya, jangan malu-malu. Ya, ini mau terusin apa gimana nih? Bingung juga nih. Ya, ada imunisasi nih. Bagaimana hukum imunisasi? Ya, pemberian vaksin di satu daerah untuk mencegah terjadinya penyakit yang menjangkiti satu tempat itu. Ada yang disebut dengan vaksinasi, ada imunisasi. Nah, bagaimana hukumnya? Ada imunisasi dalam Islam, ada loh Pak, imunisasi dalam Islam. Ya, ada riwayat mengatakan apa? Tentang mentahnik. Anak udah lahir nih, ya, itu ditahnik dengan apa? Dengan kurma. Kurma matang gitu, kita makan sedikit gitu kan. Yang sisa makan itu ditempelkan ke langit-langit tuh anak. Itu termasuk bagian apa? Imunisasi dalam Islam itu. Ya, anak itu diberikan imunisasi dengan ditahnik. Ya, ada kurma matang yang kita papak gitu, halus-halus, kemudian sisa papakannya yang halus itu kita tempelin di langit-langit tuh anak. Ini termasuk imunisasi dalam Islam. Termasuk juga imunisasi apa? Man akala sab'at tamarat, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah, ya maka tidak ada racun yang bisa membahayakannya tuh satu harian itu. Ya, sebenarnya jamaah haji, jamaah umroh kalau mau ngikutin sunnah ini,
Ya kan nggak perlu dipasang vaksin meningitis sebenarnya. Ya tapi lagi-lagi tadi yang saya sampaikan, tidak semua orang cocok, itu masalahnya. Ya, tidak semua orang cocok makan kurma ajwa tiba-tiba hadza wa kadza hasilnya semua sama, belum tentu sama. Ya, itu kenyataannya begitu. Nah, sehingga ini penting terjadi perbedaan pendapat ulama terkait dengan masalah tadi itu. Berobat ya yang dengan riwayat yang ada ya material disebut dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum vaksin yang mengandung enzim babi? Ini sempat ramai juga dan selalu berulang pertanyaannya setiap musim haji. Ya, ada vaksin meningitis. Ya, disuntikan pada jamaah haji termasuk jamaah umroh yang melaksanakan ibadah haji dengan tujuan mencegah penularan. Kalau sekarang nih ya vaksinasi COVID. Ya, untuk mencegah supaya COVID enggak sampai menyebar. Akhirnya ada antigen, PCR, tes swab dan lain sebagainya. Ya, di swab, ya divaksinasi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau vaksinnya itu mengandung sesuatu yang haram? Ya, konon saya hanya menukil saja. Dulu vaksin meningitis itu memang terbuat dari pankreas babi. Yang pankreas babi dari binatang yang memang dari situlah ya bibit penyakit itu muncul, itu sebagai katalis aja. Seperti orang mencampurkan singkong dengan ragi sehingga nanti jadinya apa? Tape gitu ya. Nah, ragi itu katalis namanya. Ya, dan pankreas babi itu pada enzim pankreas babi itu pada saat pembuatan vaksin meningitis itu sebagai katalisator aja. Ya, jadi katalisator. Nah, yang kedua, kemudian muncul virus vaksin meningitis yang baru yang dibuat dari vaksin yang udah lama gitu. Jadi vaksin lama diperbarukan jadi vaksin yang baru sekarang. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Kalau itu memang dari awal sudah mengandung enzim pankreas babi. Ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya nih? Ada kaidah fikih mengatakan ada dua di sini. Ada yang disebut dengan istilah istihalah. Apa yang disebut dengan istihalah ini? Ya, taghayyara syai' an tabi'ihi wa wasfihi. Berubahnya sesuatu dari tabiat asalnya atau sifat yang awal. Yang namanya anjing itu najis, Pak. Ketika dia mati, udah jadi bangke, udah jadi tulang belulang, maka terjadi yang namanya istihalah. Dia bisa hilang kenajisannya karena perubahan itu. Ya, ada istihalah seperti unsur kenajisannya hilang, seperti mengkonsumsi kopi luwak yang asli ya, yang dari kotoran si luwak itu. Kan dicuci sedemikian rupa sampai kenajisannya hilang, maka itu disebut dengan apa? Istihalah. Cuma yang ini perubahannya natural, yang kopi luwak tadi perubahannya tidak natural, lewat tangan manusia. Itu kopi sisa buangan si luwak dibersihin sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kenajisannya hilang. Ya, kalau unsur kenajisannya hilang dengan kaidah istihalah ini, maka bisa aja kita konsumsi karena kenajisannya sudah hilang. Nah, sekarang apa sih kaidah istihalah ini nih? Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, ya. Wallahu ta'ala yukhrijut thayyib minal khabith wal khabith minat thayyib. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan benda yang suci dari benda yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang suci. Artinya ketika ada bangkai anjing yang memang itu najis sudah berubah karena ada suhu udara tertentu, dia udah jadi asam begitu, maka kenajisannya bisa hilang menurut kaidah istihalah ini. Selama unsur kenajisannya sudah hilang, maka najisnya hilang juga. Ya. Nah, para ulama menyepakati kalau khamr yang saya sebutkan tadi disimpan begitu lama udah berubah jadi cuka, jadi alkohol. Ya, efek iskarnya kemudian menjadi hilang, ya, hilang begitu, nggak ada lagi efek iskarnya, maka itu disebut dengan istihalah. Khamr itu suci, nggak najis lagi dan boleh dikonsumsi. Ya. Tapi kalau di seafood itu kadang-kala dia masak pakai arak gitu kan. Kalau emang itu araknya memang itu khamar, hukumnya haram. Anciu, wah baunya udah kecium tuh. Kalau tukang seafood di jalanan yang biasa yang ngolah-ngolah ikan di laut, ya diolah ikan-ikan laut itu, biasanya kalau pakai anciu kecium baunya.
Tuh kalau dikatakan bahwa itu adalah arak dari satu negeri yang kita konsumsi bisa muncul efek iskarnya, maka bisa saja hukumnya haram. Ya, tapi ketika khamr sudah berubah yang namanya istihalah, ya, dari ada iskar kemudian hilang iskarnya jadi cuka dia, maka dia dianggap suci itu. Adapun untuk najis lainnya, kalau berubah dari bentuk asalnya, maka para ulama berselisih akan kesuciannya. Ini kalau bicara tentang najis, ya. Ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan apa? Ya, pada ain yang mengandung najis, ya, itu dapat suci dengan istihalah. Jadi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada najis yang udah berubah, ya, di mana perubahan itu menghilangkan ilat keharamannya, maka hukum keharamannya hilang. Ya. Nah, ini terkait dengan istihalah tadi. Nah, kemudian adapun untuk najis, ya, yang terkait dengan dalam kandungan vaksin tadi, ya, ada kemudian ulama yang berpendapat kalau memang vaksin itu dibuat dari sesuatu yang najis, sekali najis ya tetap najis, nggak bisa dengan proses istihalah tadi. Ya, ini pendapat yang kuat di antara ulama Syafi'iyah bahwa najis yang ada pada zat tertentu tidak dapat suci dengan cara istihalah. Walaupun tadi bangkai anjing udah berubah jadi tulang belulang, udah jadi asam, ya, maka dia nggak berubah kenajisannya. Sekali anjing ya tetap anjing dan itu najis. Ya, ini yang kedua tentang kaidah istihlak namanya. Istihlak itu apa? Bercampurnya benda haram, ya, benda najis dengan benda yang suci. Contohnya apa? Suami menjima istri, sebelum keluar air maninya, keluar apa dulu? Air madhi. Air madhi itu najis, air mani suci. Kenapa air mani ini suci, yang ini najis? Ya, kemudian jadi air mani bisa menjadi suci, padahal sebelum dia keluar yang muncul madhinya dulu. Nah, di sini teorinya antara mani dengan madhi banyakan mana? Dan konon air mani itu sifatnya lebih banyak keluar, ya, ketimbang air madhi yang tidak ada kontraksi otot. Nah, sehingga yang banyak yang suci tadi mengalahkan yang najis. Sebagaimana kaidah tentang air 2 kulah. Dalam perhitungan fikih kontemporer, air 2 kulah itu 270 liter. Tidak ada yang bisa menajiskan air itu. Hatta yang jatuh itu najis, enggak menajiskannya. Nah, sehingga, ya, tentang masalah vaksin ini bisa diangkat, ya, tadi itu ada 2 kaidah tadi. Yang pas adalah kaidah istihlak ini, bercampurnya benda najis dengan benda suci, banyakkan yang mana? Ternyata benda suci yang lebih banyak, maka bisa saja kenajisannya bisa menjadi hilang. Nah, ini sementara itu saja karena waktu membatasi kita. Semakin menarik pembahasan kita tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, ya, kita akan melihat lagi untuk kaidah pembahasan lanjutannya pada Sabtu yang akan datang, ya, 2 Sabtu yang mendatang. Kita melihat bagaimana hujah yang membolehkan menggunakan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, kalau tadi kan sekali haram tetap haram, ini ternyata ada yang membolehkan. Dengan dasar apa kebolehannya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan 2 Sabtu mendatang. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.